Jika Inggris meyakini sepak bola adalah permainan, orang Italia percaya bahwa sepak bola adalah pekerjaan. Maka dari itu, hasil akhir bagi orang Italia lebih diutamakan. Orang Italia selalu meyakini bermain bagus pun jika hasilnya tidak berpihak, maka akan tetap disebut pecundang. Kultur yang kejam seperti inilah yang membuat Italia bisa melahirkan para pelatih hebat di dunia sepak bola. Dan itu kontinu. Ketika orang mengira generasi pelatih Italia habis ditelan zaman, taktiknya jadul dan dianggap tak eksploratif, justru di titik itu para pelatih Italia mengejutkan. Tengoklah musim ini, di 3 final kompetisi Eropa ada 3 pelatih asal Italia. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Musim lalu Italia mengirim 3 wakilnya di 3 final kompetisi Eropa. Inter di Liga Champions, AS Roma di Liga Eropa, dan Fiorentina di Liga Konferensi Eropa. Sayangnya ketiganya tak ada satupun yang menutup musim dengan gelar kompetisi Eropa. Musim ini agak berbeda, Italia cuma mengirimkan 2 wakilnya ke final kompetisi Eropa, Fiorentina di Liga Konferensi dan Atalanta di Liga Eropa. Tapi ada 3 orang Italia yang akan bertarung di 3 final tersebut. Gianpiero Gasperini dengan Atalantanya, Vincenzo Italiano dengan Fiorentinanya, dan tentu saja Carlo Ancelotti dengan Los Galacticosnya. Ini pencapaian langka. Pencapaian ini juga menjadikan Italia satu-satunya negara yang memiliki manajer dari negara asalnya di ketiga final tersebut. Ini sekaligus membuktikan bahwa pelatih asal Italia masih bisa berbicara banyak di level Eropa. Carleto, Italiano, dan Gianpiero membuktikan supremasi pelatih asal Italia di Eropa. Ketiganya melanjutkan kehebatan para pelatih Italia terdahulu, seperti Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi, hingga Arrigo Sacchi. Dari ketiga pelatih, Vincenzo Italiano adalah yang paling muda. Usianya baru 46 tahun. Dibanding Carleto dan Gianpiero, Italiano bisa dibilang generasi muda pelatih Italia. Walau begitu, ini adalah final Eropa kedua Italiano secara beruntun. Pelatih kelahiran Jerman itu pernah membawa Fiorentina ke final Liga Konferensi Eropa musim lalu. Ex-pelatih Spezia itu sepertinya masih penasaran dengan kompetisi Eropa. Ia masih berambisi mengantarkan trofi bagi Fiorentina. Karena untuk meraih Scudetto tidak mudah, maka ia mengincar trofi lain. Kebetulan Fiorentina tanpa satu halangan apapun lolos ke final Liga Konferensi. Musim lalu ia dikandaskan lewat cara kurang menyenangkan oleh David Moyes. Tahun ini peluang untuk mematahkan kegagalan ganda di final Liga Konferensi Eropa terbuka. Vincenzo Italiano sendiri bukan nama besar. Namanya tak menyerempet kuping kita kalau Fiorentina tak ke final Liga Konferensi Eropa. Italiano tenggelam di antara Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Gianpiero Gasperini, bahkan pelatih muda Thiago Motta yang membawa Bologna ke UCL. Satu hal yang menggambarkan Italiano, dia sosok petarung, sosok yang memahami sekali filosofi sepak bola Italia. Italiano membimbing tim kecil merangkak ke level lebih tinggi. Misalnya, ia membawa Trapani promosi ke Serie C dan memimpin Spezia naik ke Serie B. Pria yang satu ini telah membangun reputasinya sebagai manajer muda yang tajam dan berorientasi pada hasil. Sebelum ke Fiorentina, ia pernah hampir merapat ke Napoli. Salah satu direktur di sana pernah menjulukinya Un Piccolo Pep atau si kecil Pep Guardiola. Bagi orang yang cuma tergila-gila sama trofi, julukan itu mungkin tak berarti atau bahkan tak layak disematkan ke pelatih yang satu ini. Namun, baik Guardiola maupun Italiano punya kegilaan yang sama pada taktik. Daripada pendekatan emosional, Italiano menyukai pendekatan taktik. Cara ini berhasil meningkatkan martabat La Viola.
Semula publik Artemio Franchi sering tertunduk lesu, namun kehadiran Italiano membawa harapan baru. Ia memadukan gaya penguasaan bola dan pragmatisme. Kolektivitas permainan adalah ciri khasnya. Lihat saja untuk gol pun dibagi rata. Nico Gonzalez emang top skor klub, tapi gol La Viola juga datang dari Bonaventura, Lucas Beltran, Mandragora, bahkan seorang bek seperti Lucas Martinez Quarta. Jika Italiano adalah generasi baru, Gianpiero Gasperini adalah generasi lawas tapi rasa baru. Ia usianya sudah 66 tahun, 2 tahun lebih tua dari Carleto. Namun sensasi Gasperini sering tak diperhitungkan sana-sini. Namanya timbul tenggelam seiring prestasi Atalanta yang itu-itu saja. Berbeda dengan Italiano yang 2 kali menyentuh final kompetisi Eropa, final Liga Eropa menghadapi Bayer Leverkusen nanti akan menjadi final Eropa pertama pelatih Gaek tersebut. Benar, Gasperini memang senior di dunia kepelatihan. Namun silahkan cek profilnya. Selain kosong trofi, Gasperini juga tak pernah membawa timnya ke final kompetisi Eropa. Paling baik ia membawa Ladea ke perempat final UCL musim 2019-2020. Gasperini tak begitu tergila-gila pada taktik, ia punya prinsip yang lebih sederhana. Penganut mazhab 3 bek itu menempatkan serangan sebagai identitas Atalanta. Ladea dibuatnya tim yang mempersetankan kekuatan musuh. Pokoknya menyerang, titik. Prinsip itu dipakai musim ini. Mau di Italia maupun Eropa, menyerang telah menjadi nama tengah Ladea. Beruntungnya, musim ini Gasperini punya pemain yang mendukung ide itu. Charles De Ketelaere, Ademola Lookman, dan Gianluca Scamacca misalnya. Kalau kita melihat yang melakukannya Atalanta bukan Juventus, gaya menyerang cukup aneh. Kita selalu berpikir kalau tim kecil tidak akan mungkin bermain menyerang, apalagi ketika menghadapi tim besar. Namun seperti orang Indonesia memegang erat Pancasila, Atalanta dan Gasperini menggenggam erat prinsip tadi. Prinsip pokoknya menyerang ini bahkan membuat tim sekelas Liverpool jiper bermain di rumahnya sendiri. Dari ketiga pelatih Italia yang meloloskan timnya ke final, Gasperini adalah yang paling lama. Ia berada di Atalanta selama kurang lebih 8 tahun sejak pertama kali gabung tahun 2016. Kontraknya juga baru akan berakhir 2025 mendatang. Tahu rahasianya bisa selama itu melatih? Gasperini bukan pelatih yang neko-neko. Daripada merengek minta pemain, ia selalu menerima pemain apapun yang tersedia. Namun, Gasperini selalu tahu cara memakai pemainnya. Lihat saja apa yang terjadi pada Ketelaere dan Scamacca. Yang terakhir, Carlo Ancelotti. Real Madrid, tim yang dilatihnya menghadapi segudang masalah di musim ini. Thibaut Courtois sang pahlawan di semifinal Liga Champions musim 2021-2022 harus absen lama karena cedera. Pemain-pemain lain seperti Eder Militao dan David Alaba menyusul cedera. Belum lagi Karim Benzema yang memperoleh Ballon d'Or malah hengkang ke Etihad. Real Madrid tim besar, tapi di awal musim ini menjagokan Real Madrid juara Liga Champions selama di sana ada Manchester City dan Pep Guardiola dianggap pepesan kosong, diremehkan dan berada dalam tumpukan masalah. Tak menghalangi Ancelotti membawa Real Madrid ke final Liga Champions. Ancelotti berhasil melewati ujian sulit, mengalahkan Pep Guardiola dan City yang diagungkan itu di perempat final, lalu mengalahkan Bayern Munchen yang berambisi meraih minimal 1 trofi. Ada yang bilang kelolosan Real Madrid ke final dibantu wasit. Namun orang itu pasti tak paham, Ancelotti terbiasa membawa timnya ke final UCL. 6 kali ia melakukannya, sedangkan Real Madrid adalah peraih gelar UCL terbanyak. Keduanya perpaduan yang tak terbantahkan. Lagi pula prinsip orang Italia yang penting adalah hasil akhir. Carleto mengerti seandainya Real Madrid kalah di semifinal, bukan hanya tim dan penggemarnya yang menahan malu, namun dirinya juga akan dianggap pecundang. Jika Italiano terobsesi pada taktik, Gianpiero pada prinsip.
Carleto adalah manifestasi paling pas pelatih dengan kemampuan man management yang bisa jadi terbaik di dunia. Alih-alih pendekatan prinsip dan taktik, Ancelotti melakukan pendekatan emosional. Ia percaya saja pada pemainnya. Kepercayaan ini ia kuatkan dengan keahlian memetakan potensi pemain. Hasilnya, pemain yang terlunta-lunta dan terbuang seperti Joselu malah bisa jadi penentu. Musim lalu ada 2 pelatih Italia di final dan keduanya gagal. Kini ada 3. Mungkin ketiganya membawa pulang pialanya atau malah mengulangi apa yang terjadi musim lalu.